Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, akun saya namanya juga akun Awali Rizky, di platform X atau Twitter. Itu saya bacakan 3 cuitan terhubung, semua berkait dengan kondisi transaksi berjalan Indonesia pada tahun 2024 yang diumumkan oleh BI tanggal 20 Februari 2025. Cuitan yang pertama saya tulis, defisit transaksi berjalan pada 2024 sebesar 8,86 miliar dolar. Nah, meningkat dari 2023 yang hanya 1,57 miliar dolar. Nah, kemudian saya ini pastikan ya itu nilai nominal keseluruhannya. Lalu khusus barang dialami surplus. Nah, jadi transaksi berjalan itu terdiri dari beberapa komponen 4 ya. Nah, khusus yang komponen barang itu dialami surplus, artinya ekspor melebihi impor. Namun, saya tulis, transaksi berjalan itu merupakan perdagangan barang dan jasa secara keseluruhan dan lebih sering defisit. Ini pesan utama dari cuitan itu ya. Jangan hanya mengandalkan informasi tentang neraca perdagangan. BPS yang surplus itu hanya barang. Kemudian juga terutama otoritas ya, pejabat pemerintah maupun Bank Indonesia suka mengulang-ulang soal surplusnya neraca perdagangan barang. Padahal kalau ditambahkan dengan jasa, kan barang dan jasa kan, itu namanya transaksi berjalan, kita masih defisit. Artinya kita mengimpor masih lebih banyak dari mengekspor. Dan khusus tahun 2024 defisitnya 8,86 miliar dolar Amerika. Nah, saya lampirkan grafik yang saya olah dari data Bank Indonesia cukup panjang dari 1981 sampai 2024. Nah, itu saya cantumkan, itu satuannya juta US dollar ya, juta dolar Amerika. Jadi kalau miliar ya tinggal diolah ya. Nah, itu kemudian saya tandai pada saat defisit saya rubah warnanya jadi merah, yang pada saat surplus itu saya ubah menjadi biru ya. Saya ulangi, surplus artinya nilai ekspor barang dan jasa kita melebihi impor barang dan jasa, dan sebaliknya kalau defisit. Tapi saya selalu mengingatkan barang dan jasa, nggak hanya barang. Itu lihat gambar, jadi pada dasarnya kita lebih sering defisit, dan terutama di era Pak Jokowi itu hanya mengalami 2 kali surplus di tahun 2021 dan 2022. Selebihnya selama 8 tahun itu defisit. Kalau di era SBY ada lebih banyak surplusnya tapi mengalami defisit di 2 tahun terakhir. Di era Pak Soeharto juga lebih banyak defisitnya. Itu cuitan yang pertama. Kemudian cuitan yang kedua saya tulis lagi, transaksi berjalan, saya singkat TB ya untuk memudahkan, Indonesia pada 2024 itu alami defisit sebesar 8,86 miliar kan, mengulangi cuitan yang sebelumnya secara nilai nominal. Nah, tetapi saya tambahkan untuk cuitan kedua ini setara 0,63% dari PDB ya. Jadi ini memang banyak indikator ekonomi itu dikaitkan dengan PDB. PDB itu menjadi semacam indikator utama ya, termasuk dalam konteks PDB termasuk pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi nilai 8,86 miliar itu merupakan 0,63% dari PDB, tapi dalam kondisi defisit ya. Nah, saya tulis TB merupakan neraca perdagangan barang dan jasa secara keseluruhan. Ini mengulangi cuitan pertama untuk menekankan. Nah, yang pada periode Jokowi pertama terutama 2015 sampai 2019 rata-rata alami defisit 2,22% dari PDB per tahun. Jadi bahkan ada yang mencapai hampir 3 ya, 2,9. Tapi kalau secara rata-rata 5 tahun itu 2,22%. Nah yang tahun ini termasuk hitungannya termasuk rendah secara rasio ya, 0,63. Nah saya lampirkan gambar itu. Gambar kalau yang tadi cuitan pertama gambar nominal dalam juta US dollar. Kalau yang gambar kedua ini saya lampirkan sama datanya defisit, tetapi ditampilkan sebagai rasio atau persentasi atas PDB.
Nah, jadi tidak hanya soal surplus atau defisit, tapi surplusnya berapa, defisitnya berapa. Bukan berapa secara nominal saja yang penting untuk dianalisis, tapi atas dasar presentasi PDB-nya seperti apa. Jadi pemirsa mulai bisa membandingkan ya ketika bicara utang, bicara defisit APBN, itu kan biasanya juga dikaitkan dengan PDB. Itu pesan dari cuitan saya yang kedua ini. Kemudian cuitan ketiga masih berhubungan, tapi saya lebih bermaksud untuk memberi gambaran lebih rinci apa itu transaksi berjalan. Di cuitan ketiga ini saya tulis begini, tadi mengulangi kembali, transaksi berjalan 2024 selama setahun ya, jangan lupa. Kalau neraca yang disebut ini neraca arus ya, arus itu flow. Jadi selama setahun itu kan terjadi perdagangan tiap hari barang dan jasa. Itu secara total selama setahun itu kita lebih banyak mengekspor, menjual, atau lebih banyak mengimpor, membeli barang dan jasa ya, jangan lupa. Nah ternyata tahun 2024 secara total itu 8,86 miliar dolar kita defisit. Sudah disebut di cuitan pertama dan kedua. Nah di cuitan ketiga ini saya rinci nih, itu terdiri dari 4 neraca. Jadi transaksi berjalan itu neraca besar, di dalamnya ada neraca-neraca juga. Berarti kalau neraca itu kan ada ekspor impornya atau ada menerima dan membayarnya. Seperti itu ya. Nah maka yang pertama barang berarti mengekspor dan mengimpor. Itu surplus 39,93 miliar. Banyak ya, 40 miliar dolar kita surplus khusus neraca barang. Tapi hati-hati ya, neraca barang ini tidak persis sama angkanya dengan neraca perdagangan BPS. BPS biasanya lebih tipis dari 40. Mengapa? Karena di BPS yang impornya itu dihitung di pelabuhan kita, berarti ketambahan ongkos transportasi, ketambahan ongkos asuransi dan semacamnya. Sedikit berbeda. Ekspornya nyaris sama. Saya ulangi, barang surplus 39,93 miliar. Kemudian komponen keduanya neraca juga, jasa-jasa. Ya, 12 macam jasa itu. Nah, di grafik saya tulis itu contohnya ada jasa transportasi, ada jasa manufaktur, ada jasa perjalanan. Transportasi ya ada transportasi barang, transportasi orang ya. Jadi kalau kita memakai jasa transportasi asing itu namanya mengimpor kan, membayar. Nah, kalau kita orang asing memakai Garuda atau memakai Pelni, ya itu berarti kita ekspor. Begitu juga perjalanan, ketika orang Indonesia haji atau umroh atau berjalan-jalan ke Eropa atau hanya ke Singapura, itu kan kita impor jasa perjalanan namanya. Tetapi orang asing yang datang ke Bali kah, ke Jakarta, ke Bandung, Jogja, Danau Toba dan lain sebagainya itu melakukan, kita mengekspor jasa perjalanan namanya. Itu di total semua. Nah, namanya neraca jasa-jasa 12 macam ya. Itu kita defisit 18,67 miliar. Jadi kita lebih banyak membeli ya dibandingkan menjual. Tadi barang kita lebih banyak menjual daripada membeli. Kemudian yang ketiga ada neraca lagi, namanya neraca pendapatan primer. Mungkin agak sedikit tidak umum ya buat publik. Neraca pendapatan primer itu mencatat 2 hal sebetulnya. Kompensasi tenaga kerja dan kompensasi atas modal finansial. Nah, kompensasi tenaga kerja ya upah ya, orang asing di Indonesia dibayar, orang Indonesia di luar dibayar. Tapi nanti ini akan ada perbedaan ketika dibayar dalam konteks dia bekerja kurang dari setahun atau dia belum dinyatakan sebagai residen gitu ya. Itu beda. Di sini yang bisa dikatakan yang sifatnya langsung dan masih jangka pendek. Jangan lupa, ada orang kita yang kerja di luar, ada orang asing yang kerja di Indonesia. Tapi itu masih sekitar 20% dari total neraca pendapatan. Yang paling besar adalah pendapatan investasi. Kan orang asing masuk ke sini baik, maksudnya modal asing ya. Dia masuk investasi langsung, mau di nikel, mau di migas, mau dia di sawit. Nah itu kan bukan duit masuknya, tetapi bayar jasanya, kan dapat keuntungan dia, atau dapat bunga kalau mengutangi. Misalnya dia beli surat berharga negara pemerintah, kan ada bunganya. Nah ini dicatat di pendapatan primer. Keuntungan ataupun bunga yang dibayarkan kepada pihak asing itu dicatat sebagai pembayaran. Tapi jangan lupa, Indonesia juga melakukan investasi. Kan orang Indonesia yang kaya juga banyak ya.
Dia mungkin punya surat berharga Amerika, atau dia punya investasi di Vietnam atau Thailand, bahkan ada yang di Cina, konon begitu kan. Itu dia dapat keuntungan. Jadi ya dibuat neraca makanya. Nah, tetapi tercatat bahwa neraca pendapatan primer kita itu defisit 36,09 miliar dalam tahun 2024. Agak dekat angkanya dengan barang kan. Jadi make sense ya, masuk akal ya, kita masih lebih banyak diutangi, masih banyak yang investasi di Indonesia dibandingkan sebaliknya. Nah, itu komponen ketiga. Lalu komponen keempat namanya pendapatan sekunder. Nah, ini terutama sekali soal remitansi. Jadi bedakan dengan yang primer langsung tadi ya, ini remitansi. TKI mengirimkan remitansi ke Indonesia dan sebaliknya pekerja asing di Indonesia juga mengirimkan remitansi pada keluarga atau siapapun di negara asalnya. Nah, itu dicatat. Jadi kan kita menerima dan membayar gitu. Nah, secara umum ini kita surplus, dan tahun 2024 ini kita mengalami surplus 5,98 miliar dolar. Ya gitu ya. Di total nih keempat-empatnya tadi dapat defisit 8,86 miliar. Di gambar itu saya tampilkan definisi masing-masing, kurang lebih, bukan definisi ya, gambaran pengertiannya. Lalu saya buat tahunnya 3 tahun saja supaya gampang. Nah, khusus tahun 2024 saya kasih tanda merah itu, yang biru itu berarti surplus, yang merah itu berarti defisit. Sebetulnya 2 surplus, 2 defisit. Tetapi karena yang defisitnya itu lebih lebar, maka secara totalnya dia defisit. Jadi 4 neraca, masing-masing surplus 2 macam, barang dengan pendapatan sekunder. Yang defisit adalah jasa-jasa dan pendapatan primer. Tetapi yang defisit lebih besar daripada yang surplus, akibatnya total neraca mengalami defisit. Nah, dan ini masih kalau dia berlangsung bertahun-tahun yang cukup lama seperti cuitan 1 dan 2, kebetulan 2022 kita surplus ya, tetapi dari data perekonomian Indonesia belasan tahun dan terutama sekali di era Pak Jokowi itu menunjukkan ketahanan eksternal kita masih belum cukup kuat.